Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya, kita akan melanjutkan alur cerita dari Dohyun, yaitu di part kelima. Langsung saja. Baru sunat, jangan udut dan cerat-cerit cerut. Pada part kali ini kita diperlihatkan Dohyun yang diserang oleh warrior pengkhianat Jo Eung-sik, dan di sana ia pun ditebas dan tubuhnya pun terbelah. Tapi warrior di sana pun terkejut dan bergumam, Aku pikir aku sudah memotongnya. Ternyata di sana Dohyun pun menghindar dengan sangat cepat, sampai-sampai hanya bayangannya yang ditebas oleh warrior itu. Lalu warrior itu pun bergumam lagi, "Kau tidak bisa menghindari yang satu ini," sambil ia akan menyerang Dohyun di sana. Tapi Dohyun dengan sangat mudah menghindari serangan orang itu yang diarahkan ke kepalanya, menghindari tebasan di perutnya juga. Lalu di sana ia akan menusuk Dohyun dari depan, tapi tiba-tiba Dohyun pun melesat cepat seakan-akan menghindari pertarungan itu, dan ia pun membawa orang itu di suatu tempat. Lalu terlihat kaki warrior itu pun berhenti. Ternyata Dohyun di sana pun berhenti juga. Warrior itu pun berkata, "Kau mundur dengan tujuan ya?" Lalu Dohyun di sana pun berkata, "Kau baru sadar?" Lalu warrior itu pun bertanya, "Hei, kenapa?" Dan Dohyun pun menjawab, "Karena kalau aku kesini, aku akan mendengarnya lebih baik." Dan di sana warrior itu pun bertanya lagi, "Apa? Mendengar apa?" Dan Dohyun di sana pun menjawab lagi, "Mendengar suara yang kau buat saat kau menderita." Sambil ia terlihat tersenyum di sana. Lalu kita dibawa ke sisi Yumi, dan di sana ia pun terdiam dan terbengong, dan ia pun bergumam, "Kenapa sangat tenang?" Lalu kita dibawa lagi di sisi warrior itu bersama Dohyun. Warrior pun berkata, "Kau tidak ingin perempuan itu mendengar kita bertarung kan? Sangat menyentuh. Beraninya kau bersantai-santai di depanku, bajingan. Ketika kau mengetahui seluruh kemampuanku, apa kau masih akan bisa bersantai?" Sambil ia mengayunkan pedangnya itu. Lalu di sana ia pun membuat pelindung atau barrier di antara tubuhnya itu menggunakan ayunan-ayunan pedangnya. Lalu di sana ia pun bergumam, "Dengan ini dia tidak akan bisa melukaiku. Kalau dia mendekat padaku, aku akan memotongnya." Lalu ia pun berkata, "Ayo majulah, kau begitu percaya diri." Sambil terlihat di sana Dohyun yang bersantai mengambil sebuah kerikil, dan ia pun berkata, "Sebentar." Dan ia pun akan menyentil kerikil itu, dan di sana ia pun dengan cepat menyentil kerikil itu ke arah si warrior. Lalu si warrior pun berkata, "Itu tidak berguna." Sambil ia menangisnya di sana. Tapi tiba-tiba warrior itu pun terkejut, dan ia pun bergumam, "Tidak mungkin. Ini menembus perisaiku." Sambil terlihat kerikil itu yang menembus perisai dari pedang warrior itu. Lalu warrior itu pun bergumam, sudah terlambat untuk menghindari. Aku harus menerimanya kali ini." Dan ia pun terkena kerikil di perutnya hingga mengenai sabuk, dan di sana ia pun terpental ke belakang sampai-sampai sabuknya pun terjatuh dan lepas di sana. Dan ia pun berkata, "Ini tidak mungkin. Dia menghancurkan perisaiku semudah itu. Seberapa kuat dia? Kau bajingan, teknik apa yang kau gunakan? Tidak mungkin bisa menembus teknik perisaiku semudah itu." Sambil terlihat di sana Dohyun yang dengan cepat bergerak menghilang dari depannya. Sambil terdengar Dohyun berkata, "Kau memang hebat menahan rasa sakit itu, tapi kau terlalu banyak bicara." Dan ia pun memukul perut orang itu dengan sangat cepat. Lalu orang itu pun terpental hingga pedangnya terjatuh, dan ia pun terkapar pingsan di sana. Dan Dohyun pun berkata, "Kenapa kau tidak bangun? Buka matamu. Aku kira kau bagus dalam pertahanan." Aku bodoh, harusnya kutanya dulu kenapa dia menargetkan Yumi. Sambil terlihat di sisi Yumi, ia pun mencari Dohyun, dan ia pun bergumam, "Kenapa dia belum kembali? Aku menjadi khawatir." Tapi tiba-tiba seseorang pun datang dari belakangnya, dan itu ternyata adalah Dohyun. Dan ia pun berkata, "Kemana kau pergi? Itu berbahaya." Sambil terlihat Yumi yang terkejut di sana, dan ia pun terjatuh, dan Dohyun di sana pun terkaget. Lalu ia pun berkata, "Apa kau tidak apa-apa?"
Dan Yumi pun menjawab, bagaimana bisa kau datang tiba-tiba seperti itu? Sambil ia akan menolong Yumi dengan memegang tangannya. Lalu Do-hyun membantu Yumi berdiri sambil berkata, kenapa kau terlihat sangat khawatir? Lalu di sana Yumi pun malu-malu sambil berkata, aku kira sesuatu yang buruk terjadi padamu. Dan Do-hyun pun berkata, kau pikir orang itu cukup kuat untuk mengalahkanku? Lalu Yumi di sana pun bertanya, jadi apa kau menangkapnya? Jangan bilang kau memingsankannya lagi. Lalu Do-hyun di sana pun terkejut dan berkata, tentang itu. Dan Yumi pun menjawab, ya sudahlah, itu sudah terjadi. Aku juga berterima kasih. Lalu Do-hyun pun terbengong dan berkata, apa? Kau bilang terima kasih? Dan Yumi pun menjawab, aku bilang terima kasih karena telah menyelamatkanku. Aku akan membelikanmu daging yang kau suka, Do-hyun. Dan di sana Do-hyun pun tersenyum dan berkata, aku akan terus bekerja keras biar dapat daging. Lalu di sana terlihat bangunan itu dan Yumi pun berkata, aku akan menunjukkan padamu apa yang bisa kulakukan. Do-hyun pun berkata, apa? Oh tidak, tunggu, aku yang akan memasaknya. Dan Yumi pun berkata lagi, setelah melihat Do-hyun melakukan itu, aku juga bisa melakukannya dengan baik sekarang. Lalu dari belakang Do-hyun pun berkata, tidak seperti itu, ada metode rahasia. Sambil mereka membicarakan masak daging yang mereka belum beli. Lalu Yumi pun menoleh berkata, kau bisa mengajarkan padaku metode rahasianya? Dan terlihat Do-hyun yang menolak itu dan berkata, tidak, aku tidak bisa karena kau berpura-pura khawatir. Sambil terlihat di sana Do-hyun yang tersenyum dan ia pun berkata lagi, kau bisa belajar banyak dari menyelamatkan orang, Yumi, tapi itu tidak lebih baik dari bekerja keras. Sambil terlihat Yumi di sana yang terbengong dengan kata-kata Do-hyun itu. Lalu kita dibawa di tempat lainnya. Di sana seseorang pria dan wanita, dan seseorang pun berkata, aku mengirimmu untuk menginvestigasi tentang distribusi obatnya hari ini, tapi kau sudah di sini setengah hari. Ternyata pria itu berbicara dengan gadis yang bersama Yumi tadi, dan gadis itu pun berkata, aku minta maaf, tapi aku tidak berpikir aku akan berlari ke Dr. Shin Yumi dan Jo Eun-sik di sana. Lalu pria itu pun berkata, tidak, itu artinya kau lebih memahaminya dari awal yang diperkirakan. Jadi kerja bagus. Sambil terlihat gadis itu yang terdiam. Lalu pria tadi pun berkata lagi, tapi Dr. Shin Yumi menyebutkan Baekdo saat pertarungan. Siapa Baekdo yang dia maksud? Lalu gadis itu pun berpikir sambil berkata, itu aku juga tidak tahu. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya di sana Do-hyun pun berkata, apa yang dimaksud dengan Baekdo? Sambil ia penasaran dengan nama Baekdo itu. Lalu Yumi di sana pun berkata, aku tidak tahu. Lalu Do-hyun pun berpikir-pikir lagi dan ia pun berkata, itu sedikit mencurigakan. Sambil terlihat Yumi di sana yang berkeringat dingin. By the way, Baekdo adalah sebutan Do-hyun dari Yumi ya Mo, tapi Do-hyun tidak tahu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan klinik Sengsu di sana dan seseorang pun berkata, apa dia salah satu orang Gamcheon-il? Lalu seseorang pun menjawab, dia seorang anggota tapi tidak secara langsung. Ternyata itu adalah Kwon bersama anak buahnya. Lalu di sana terdengar suara, tempat kerjaku berubah setiap 2 tahun. Tahun lalu aku berada di sisi ketua Min. Sambil terlihat dokter pria yang di hadapan Kwon bersama anak buahnya, dan anak buah Kwon pun berkata dia punya karakter yang bagus dan bahkan sangat dekat dengan prajurit dari sekte berbeda. Kwon pun menjawab, itu bagus, dia terdengar mudah diajak bicara. Sambil mereka menuju ke arah ruangan itu, lalu di ruangan itu terdengar seseorang yang berkata, Jo Eun-sik benar-benar. Ternyata itu adalah warrior yang diselamatkan Shin Yumi kemarin. Lalu Kwon di sana pun berkata, ya itu situasi mudah. Jo Eun-sik berusaha membunuhmu dan Dr. Shin Yumi menyelamatkanmu. Kalau bukan karena Shin Yumi, mungkin kau sudah mati sekarang. Lalu orang itu pun berkata, kalau aku melaporkan ini kepada ketua. Dan Kwon pun menjawab, kalau kau melaporkan ini pada ketua, apa kau kira dia akan percaya? Kau atau Jo Eun-sik? Dan orang itu pun berkata lagi, tentu saja dia akan memilih Jo Eun-sik. Lalu Kwon pun berkata,
kau salah, sambil terlihat orang itu yang terkejut. Dan Kwon pun berkata lagi, ketua tidak punya pilihan selain meninggalkanmu untuk membuka penyamaran Jo Eun-sik. By the way, Jo Eun-sik adalah warrior pengkhianat yang dikalahkan oleh Do Hyun ya Mo. Lalu di sana Kwon pun berkata lagi, apa kau masih ingin pergi melawan Jo Eun-sik? Lalu pria itu pun berpikir, kita pasti akan dibunuh, ketua punya sifat yang buruk. Lalu ia pun berkata, kalau ada pertanyaan, tanyakan padaku, aku akan menjawab semuanya. Dan di sana mereka semua pun terdiam. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan si botak bersama anak buahnya. Dan anak buahnya pun berkata, kami menemukan dokter perempuan, Tuhan, kami menemukannya. Lalu si botak pun terkejut sambil menoleh. Dan ia pun berkata, di mana dia? Lalu anak buahnya pun menjawab, dia di klinik kecil di bawah klinik Seongsu. Lalu si botak pun berkata, temukan cara mendapatkan dokter itu tanpa dicurigai Liga Murim. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kereta kuda di sana yang berlari dengan sangat kencang. Tiba-tiba anak buah dari si botak itu pun berada di klinik Yumi sambil ia pun berkata, dokter, dokter. Sambil terlihat Yumi yang di sana dan berkata, kami sudah tutup hari ini. Lalu orang itu pun berkata, anakku muntah dan sekujur tubuhnya gemetaran, tolong periksa dia dokter. Dan Yumi di sana pun terkejut dan berkata, di mana dia? Cepat, ayo, ayo. Lalu Yumi pun menaiki kereta itu dengan kencang bersama anak buah si botak. Dan di sana terlihat Do Hyun yang memandanginya sambil berkata, sebuah gerbong, mereka pasti kaya. Apa mereka akan mentraktir kita makan setelah perawatannya? Aku harus mengikutinya. Waduh, mau yang dipikir ya makanan terus Do Hyun. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebuah rumah di sana dan Yumi pun berada bersama anak buah dari si botak menaiki kereta itu. Dan Yumi di sana pun berkata, apa yang anakmu makan hari ini? Bagaimana tubuhnya setelah dia muntah? Apa tubuhnya dingin? Lalu orang itu pun berkata, tentang itu, sambil terlihat seseorang yang tergeletak di sana. Dan kuda itu pun berhenti tiba-tiba. Dan di sana orang itu pun berkata, sial, sangat tidak beruntung. Sambil terlihat Yumi yang turun dan ia pun ternyata menghampiri orang yang tergeletak itu dan berkata, permisi, apa kau tidak apa-apa? Lalu seseorang yang tergeletak itu pun berkata, tenggorokanku terasa terbakar. Dan Yumi pun berkata, itu tidak seperti kau kehausan. Lalu tiba-tiba anak buah si botak itu pun memegang Yumi dan mengajak Yumi sambil berkata, dokter, kita tidak punya waktu untuk ini. Lalu di sana Yumi pun berkata, apa yang kau lakukan sekarang? Sambil terlihat tangannya yang dipegang oleh orang itu. Dan orang itu pun berkata, aku bilang padamu ini mendesak. Dan Yumi di sana pun berkata, tapi sekarang orang ini juga terluka. Lalu beberapa saat kemudian terlihat sebuah rumah dan di sana seseorang pun berkata, kenapa kau memilih datang padaku? Kau datang ke klinikku meskipun ada yang lebih bagus di sekitar. Dan orang itu pun menjawab, aku tidak tahu. Sambil terlihat orang itu yang akan menuju rumah hingga ia menyeret Yumi di sana. Lalu ia pun berkata, sekarang kau di sini, kau harus mengikutiku cepat. Lalu Yumi pun berkata, biarkan aku pergi, apa anakmu benar-benar sakit? Lalu orang itu pun berkata, apa-apaan? Kenapa perempuan ini sangat kuat? Ternyata tangan Yumi dipegang oleh Do Hyun dan di sana orang itu pun terkejut dan menoleh dan ia pun berkata, kau siapa? Sambil terlihat Do Hyun di sana yang emosi sambil berkata, kenapa kau memegangnya sangat kasar? Kenapa kau tidak melepaskannya? Sambil terlihat juga si bos botak di sana yang bertanya-tanya. Lalu ia pun terdiam bersama anak buah lainnya. Lalu bos botak pun bergumam, suara ini pasti tidak mungkin, ada sesuatu yang buruk terjadi lagi. Haruskah aku lari dulu? Tidak akan. Itu akan lebih susah kalau aku lari sekarang. Sambil ia mengeluarkan sesuatu dari dalam bajunya dan ternyata itu adalah topeng. Dan si botak pun memakainya sambil berkata, ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik beberapa hari ini, jadi aku membawa ini sebagai ganti sebuah jimat. Sambil ia memakainya dan ia pun berkata lagi, aku tidak berharap menggunakan ini lagi.
Lalu anak buahnya pun membungkuk sambil berkata, sebuah kehormatan melihat Anda menggunakan topeng itu lagi, Tuan. Lalu si botak pun berkata, aku akan membuat mereka membayar karena membuatku memakai topeng ini lagi. Ayo, dan anak buahnya pun mengikutinya. Lalu di sisi Dohyun, ia pun sudah mengajar anak buah dari si botak yang bersama Yumi itu. Lalu Dohyun pun berkata, siapa kau? Kenapa kau mencoba mencuri Yumi? Sambil terlihat orang itu yang kesakitan, dan di sana Dohyun pun menoleh dan terkaget karena seseorang yang berkata, berhenti, dan ternyata itu adalah si botak yang memakai topeng bersama anak buahnya. Lalu Dohyun pun berkata, apa mereka akan menghiburku kali ini? Itu badut kan? Hei Yumi, tolong tutupi telingamu dan berpalinglah. Lalu Yumi di sana pun mengobati orang yang terluka itu sambil berkata, tidak apa-apa, lakukan saja. Aku memiliki masa kecil yang cukup keras, kau tahu. Lalu Dohyun pun berkata, baiklah kalau begitu, sambil ia menatap ke arah dua orang itu. Lalu si botak bertopeng pun berkata, aku akan mengatasi orang arogan ini sendirian, jangan biarkan dokter itu kabur. Lalu tiba-tiba anak buahnya pun berkata, baik, dan ia pun melesat ke arah si Yumi. Terlihat di sana orang itu yang mendekat ke arah Yumi dengan sangat cepat, tapi tiba-tiba terlihat Dohyun yang sudah berada di depannya dan menghantam orang itu dengan sangat cepat hingga melewati belakang Yumi, menabrak pohon itu hingga tumbang. Dan sedangkan di sisi si botak bertopeng, ia pun bertanya-tanya di sana, dan Dohyun pun berkata, berhenti bermain-main. Lalu si botak pun bergumam, dia bahkan belum bersiap, tapi dia melemparnya sangat mudah. Kekuatan dia tidak bercanda. Tapi sambil ia mengeluarkan aura kekuningan dari tubuhnya, dan ia pun berkata, kau hanya bocah arogan. Karena kau pikir kau kuat, aku akan menunjukkanmu kekuatan sebenarnya. Sambil terlihat baju dari si botak bertopeng yang robek akibat otot-ototnya yang menonjol itu, dan ia pun berkata, otot sekeras batu, cukup keras untuk membuat pisau musuh tak berguna. Dan aku dipanggil Iron Armor, tubuhku sekeras batu, memadatkan kekuatan seperti raksasa, tinju yang menghancurkan apapun di jalannya. Ini dipanggil Mighty Force. Sambil ia menghentakkan kaki di sana, sambil terlihat badannya yang sudah menjadi kekar, dan ia pun berkata, nama orang yang akan mengambil nyawamu hari ini adalah Chul Gyo Kwon. Sambil terlihat di sana orang itu yang terlihat gagah perkasa dengan aura membara di sekujur tubuhnya. By the way, Chul Gyo Kwon adalah nama kombinasi dari Iron Armor dan Mighty Force ya Mo. Dan di sana Dohyun pun mengkorek kupingnya sambil berkata, bajingan ini bicara terlalu banyak. Kurasa dia melatih mulutnya juga. Sambil terlihat si botak bertopeng pun melesat dengan cepat, dan ia pun berkata, aku akan membunuhmu. Dan ia pun akan menghantam Dohyun di sana, dan Dohyun pun terkena telak di mukanya. Tapi orang itu pun terkejut dan berkata, tinjuku tidak mungkin dihentikan semudah itu. Ternyata pukulannya dihentikan dengan sangat mudah dengan menggunakan tangan kiri oleh Dohyun. Lalu orang itu pun bergumam, dia dengan mudah menahanku dengan tangan kosong. Apa mungkin dia salah satu dari Master 1000 generasi? Tidak, tapi dia memiliki level yang sama dengan mereka. By the way, Master 1000 generasi adalah mereka yang master duniawi yang melampaui jauh manusia. Mereka itu diperingkatkan dari yang terbawah ke yang teratas, dan ada ribuan dari mereka yang berada di bumi tersebar luas ya Mo. Sambil terlihat Dohyun yang menahan pukulan keras dari si botak itu, dan si botak pun bergumam lagi, tidak mungkin aku bisa melawan balik. Apa yang harus aku lakukan? Tapi coba membujuknya lewat kata-kata dulu. Dan ia pun berkata, permisi tuan, aku pikir kau salah paham tentang sesuatu. Kalau kau mau mendengar penjelasanku. Lalu tiba-tiba Dohyun pun menoleh sambil bertanya-tanya, dan orang itu pun bertanya-tanya juga, dan
Tiba-tiba beberapa orang pun datang dan mereka pun berkata, "Itu seorang dokter, tolong selamatkan kami." Lalu Dohyun pun berkata, "Ada apa dengan orang-orang itu?" Dan di sana si botak pun bergumam, apakah mereka? Bagaimana bisa mereka keluar? Dan mereka pun kelihatan sangat kehausan dan berkata, "Tenggorokanku terbakar." Sambil terlihat mereka menghampiri Dohyun dan Yumi di sana, dan Dohyun pun berkata, "Semuanya berhenti, berhenti." Lalu salah satu orang di sana pun berkata, "Tolong selamatkan kami." Sedangkan Yumi dari belakang pun berkata, "Dohyun, tampaknya mereka semua punya gejala yang sama. Kita harus merawat mereka." Lalu Dohyun di sana pun berkata, "Ayo berbaris, jangan potong barisan." Sambil terlihat dari belakang si botak bertopeng ia pun bergumam, "Ini dia kesempatannya kabur. Bagaimana dengan dia? Kalau aku meninggalkannya, aku akan dalam masalah." Sambil ia melihat ke arah dua anak buahnya dan ia pun bergumam lagi, "Haruskah aku mengambilnya? Tidak, aku harus selamat dulu." Lalu ia pun berlari dari sana dan tiba-tiba Dohyun pun menghilang dari depan orang itu dan ia pun berkata, "Aku sengaja tidak menghajarmu karena aku punya pertanyaan untukmu." Sambil ia melesat ke arah orang itu dan tiba-tiba Dohyun pun berada di hadapan orang itu dan berkata, "Kenapa kau pikir kau akan pergi?" Lalu orang itu pun terkejut dan berkata, "Sial, kenapa dia berada di sini?" Sambil ia menahan serangan dari tangan Dohyun itu. Tapi serangan Dohyun yang tak seberapa itu mementalkan ia ke arah anak buahnya yang tergeletak tadi dan ia pun pingsan di sana. Lalu si botak pun bergumam, aku tidak percaya ini, dia merusak topengnya." Sambil ia memandangi Dohyun di sana yang berkata, "Hei semuanya, menjauh dari dia. Apa-apaan kalian? Hei, aku bilang jangan menyentuhnya." Sambil Dohyun pun mengarah ke arah Yumi dan di sana si botak pun bergumam, "Ini waktunya aku harus kabur. Ini akan benar-benar berakhir kalau aku tertangkap lagi kali ini." Dan ia pun kabur membawa anak buahnya itu. Lalu terlihat Yumi yang memeriksa orang-orang tadi dan ia pun berkata, "Apa tidak apa-apa kalau aku melihat?" Dan Dohyun di sana pun berkata, "Pria bertopeng itu bagus. Aku kira dia tidak bisa berdiri lagi, tapi dia sudah kabur. Tapi tidak apa-apa, aku sudah melihat wajahnya. Kerja bagus, kukira dia dengan Jo Young Sik. Kita pasti akan menangkapnya." Lalu beberapa saat kemudian terlihat kedua anak buah dari si botak itu yang digeletakkan di tanah. Sambil terlihat ia yang lelah dan bersandar di tembok dan ia pun berkata, aku sangat capek, aku tidak bisa kabur lagi." Lalu ia pun membayangkan di sana dan ia pun berkata, Sip Salgui, bajingan itu, mereka semua merangkak dan mereka semua ceroboh, mereka tidak bisa dikendalikan." Lalu ia pun membayangkan Yumi dan bersama Dohyun di sana dan ia pun bergumam, "Aku hanya ingin mendapatkan uang dari dokter itu, tapi dari mana monster itu datang? Siapa dia? Sial, aku tidak mengerti." Sambil ia terlihat bingung di sana dan ia pun bergumam lagi, "Bagaimana bisa semua kekacauan ini terjadi? Siapa dia itu? Monster itu melihat wajahku, aku tidak bisa bersembunyi sekarang. Aku akan mati." Sambil terlihat ia yang cemas di sana dan ia pun berkata, "Tidak peduli berapa banyak uang ku keluarkan, tidak ada pembunuh yang bisa mengalahkan Master 1000 generasi." Lalu beberapa saat kemudian terdengar suara yang berkata, "Tunggu." Dan itu adalah Dohyun bersama orang-orang yang sakit tergeletak di sana. Dan Dohyun pun berkata, "Tapi kenapa mereka semua seperti ini?" Dan Yumi pun menjawab, mereka diracuni." Tapi tiba-tiba Yumi pun terkejut karena perutnya dipegang oleh seseorang dan ternyata itu adalah Dohyun. Dan Dohyun pun berkata, "Mereka semua teracuni, kau juga akan terkena racunnya kalau kau menurunkan penjagaanmu."
Ayo pergi, ayo panggil dokter lain untuk menangani ini, sambil ia membawa Yumi dari sana. Lalu beberapa saat kemudian terlihat dokter pria yang memeriksa seseorang yang tergeletak itu, dan di sana dokter itu pun berkata, "Apa kau membicarakan racun benang jiwa Bloodhorse?" Dan Yumi pun menjawab, "Ya, aku pernah membantu ketua sekali dan gejalanya sama." Dan di sana Yumi pun tiba-tiba dirangkul oleh Yeom, dan Yeom pun berkata, "Ah, Yumi, kau ada di sini. Aku dengar kau diculik. Apa kau terluka?" Dan di sana Dohyun pun tertawa sambil berkata, "Haha, saat mereka menculiknya, aku yang pergi menyelamatkannya. Hahaha." Lalu Yeon pun berkata, Siapa yang menculiknya?" Dan Dohyun pun berkata, "Oh, itu aku tidak tahu. Tapi aku melihat wajahnya." Lalu beberapa saat kemudian terlihat di malam harinya di sana seseorang pun berkata, "Apakah Shin Yumi sudah aman?" Dan seseorang pun menjawab, "Iya." Sambil terlihat di sana seseorang pun mengambil sesuatu di tanah, dan ternyata itu adalah Kwon. Dan ia pun berkata, "Hah, topeng hitam." Lalu anak buahnya pun membayangkan kala itu, dan ia pun berkata, "Apa itu pria bertopeng hitam yang sama dengan yang aku tusuk dan terjatuh? Apa kau membicarakan pria bertopeng hitam itu?" Sambil terlihat Kwon pun memandang ke arah pijakan dari botak bertopeng itu, dan ia pun berkata, "Itu pasti Chul Gyo Kwon. Pecahan ini memang benar dari topeng hitam itu. Mungkin dia selamat ketika dia jatuh dari tebing. Entah seperti itu, atau bajingan yang kau lawan itu palsu. Bagaimanapun juga, yang terpenting adalah sekarang kita tahu dia masih hidup." Lalu anak buah lainnya pun berkata, "Kenapa kau sangat marah dengan pria bertopeng hitam itu?" Dan di sana temannya pun berkata, "Itu bajingan yang kabur karena kesalahanku." Lalu ia pun berbicara pada Kwon sambil berkata, "Ayo tangkap dia. Kakak, ayo tangkap pria bertopeng hitam itu sekali lagi." Dan Kwon di sana pun menjawab, "Kita akan menangkapnya, siapapun dia." Ini adalah racun dari Bloodhorse, bukan? Sambil ia menuliskan sesuatu di tanah, dan di sana Kwon pun berkata, "Ya, Shin Yumi yang mendiagnosis, dan klinik Seongsu dan Sung Dae-yun yang mengkonfirmasi Jo Eung-sik adalah bawahan Bloodhorse, dan Kwak Taek-gyu kabur. Yumi menyelamatkan satu-satunya saksi, Gam Cheon-il. Orang yang diracuni ditemukan di tempat yang sama di mana Yumi diculik. Potongan dari topeng hitam ditemukan di tempat pertempuran. Kenapa terlihat seperti ada kemungkinan besar bahwa penculiknya adalah pria bertopeng hitam itu?" Sambil ia melihat ke arah tulisan yang ditulis itu. Lalu anak buahnya pun berkata, "Faktanya, ketika mereka menginvestigasi rumah Shin Yumi, ada seseorang pria yang bertanya-tanya tentang dia belakangan ini." Dan Kwon di sana pun berkata, "Belakangan ini ya?" Lalu anak buahnya pun menjawab, "Ya, dan aku yakin dengan itu. Kalau kakak melihatnya sekarang, situasi sekarang ini mungkin hasil dari itu." Sambil terlihat Kwon yang menuliskan nama Jo Eung-sik di sana. Lalu di sampingnya terlihat nama Gam Cheon-il, dan ia pun berkata, "Gam Cheon-il masih hidup. Tapi kalau penculiknya benar-benar pria bertopeng hitam itu, maka pria bertopeng hitam itu juga berhubungan dengan Bloodhorse. Sekarang kita mendapatkan lebih banyak alasan kenapa kita harus mencarinya segera." Lalu anak buahnya pun berkata, "Orang yang menghancurkan topengnya, dia pasti melihat wajahnya. Kita harus mencarinya, kakak." Lalu tiba-tiba Kwon pun berdiri dan berkata, "Pasien yang diselamatkan tidak bisa mengingat apapun karena racunnya, dan orang dari klinik Seongsu datang terlambat." Lalu terlihat di keesokan harinya seseorang mendatangi klinik Yumi, dan itu adalah anak buah dari Kwon. Dan ia pun bergumam, "Sekarang satu-satunya saksi yang kami tahu adalah Yumi." Sambil terlihat Yumi yang tersenyum dan berkata, "Selamat datang." Dan orang itu pun terdiam terpaku dan berkata, Aku berasal dari Liga Murim. Aku datang untuk menginterogasi tentang kejadian tadi malam." Dan Yumi di sana pun terkejut dan berkata, "Apa? Liga Murim?" Dan orang itu pun bergumam, "Ini hari pertama aku bekerja
Aku harus melakukannya dengan baik. Sambil terlihat di sana Yumi yang berkeringatan dan ia pun berkata, kemarin malam. Lalu ia pun membayangkan bersama Dohyun sedang memegang kuda, dan di sana Yumi pun berkata, apa tidak apa-apa kalau kita kembali dengan ini. Dan Dohyun di sana pun tersenyum dan berkata, ini hadiah kita bisa menjaganya. Dan Yumi pun menjawab, pemiliknya tidak akan mencari kita dan tidak akan memintanya kembali, bukan? Dan di sana Dohyun pun berkata, dia akan berterima kasih kalau dia datang kepada kita karena kita akan bisa menangkapnya. Lalu kita dibawa di saat sekarang. Terlihat Dohyun di sana yang marah dan berkata, dokter, kami yang akan menggunakan kuda ini mulai sekarang. Dan Yumi pun berkata, aku sudah menamainya Lightning. Sambil terlihat orang dari Liga Murim itu yang terbengong dan berkata, oke. Sambil ia membayangkan Kwon di sana yang berbicara kemarin, dan Kwon di sana pun berkata, kau hanya perlu mencari tahu dua hal, siapa yang mengalahkan pria bertopeng hitam dan apa dia melihat wajahnya. Lalu di saat sekarang orang itu pun berkata, apa yang ku maksud adalah kemarin malam, apa kalian tahu siapa yang menghancurkan topeng dari pria bertopeng itu? Lalu Yumi pun berkata, kenapa Liga Murim? Dan di sana tiba-tiba Dohyun pun berkata, aku tahu. Lalu pria dari Liga Murim pun berkata, apa kau benar-benar tahu orang seperti apa dia? Dan di sana Dohyun pun menjawab, dokter, kami di sini melihat seseorang pria hebat yang mengalahkan penjahat itu dengan jelas. Sambil terlihat Yumi di sana yang terdiam. Lalu Dohyun pun berkata lagi, itu seorang perempuan. Dan di sana Yumi pun terkejut dan berkata, apa perempuan? Waduh, mau Dohyun malah berbohong. Lalu orang itu pun berkata, apa kau melihat wajah di belakang topengnya juga? Dan di sana Dohyun pun berkata, bajingan itu juga seorang perempuan tahu. Lalu orang dari Liga Murim pun membayangkan temannya yang berkata, aku percaya denganmu, bungsu kami. Dan di sana Kwon yang berkata, aku senang kau di sini, kau yang terbaik. Lalu ia pun berkata, apa kau bisa mendeskripsikan wajahnya? Lalu Dohyun pun menjawab, dia terlihat seperti Yumi. Dan di sana Dohyun pun malah memberikan ciri-ciri dari gadis yang bersama Yumi kemarin. Dan ia pun berkata, pertama, rambutnya bergelombang, dia menggunakan pakaian bagian luar pink dan pakaian bagian dalam berwarna putih gading. Dia menggunakan kain ungu di sekitar pinggangnya dan pedangnya. Lalu orang itu pun bertanya, pedangnya dia pasti memiliki iron armor dan mighty force kan? Lalu Dohyun pun menjawab, itu ya, aku hanya mencoba mengatakan bahwa dia tak memilikinya. Lalu orang itu pun berkata, oke. Dan Dohyun pun berkata lagi, dan hanya itu yang kami tahu. Lalu anak buah Kwon itu pun berkata, terima kasih, ini adalah bantuan besar untuk investigasi kami. Dan ia pun pergi meninggalkan Dohyun bersama Yumi. Dan di sana Yumi pun berkata, pria itu dia berbicara tentang, kaulah yang mengalahkan pria bertopeng itu kan? Lalu Dohyun pun berkata, aku hanya mencoba melindungi kuda kita, Lightning. Sambil terlihat Yumi yang terbengong di sana. Dan di sana Dohyun pun berkata lagi, kalau aku mengatakan kebenarannya, dia akan melapor pada Liga Murim. Lalu kalau itu terjadi, mereka akan mengambil Lightning untuk diinvestigasi. Bagaimana kalau dia tidak dikembalikan? Orang-orang dari Liga Murim memang seperti itu. Sambil terlihat Yumi di sana yang berpikir, dan ia pun berkata, apa begitu? Tapi kalau begitu mereka tidak akan bisa menangkap penjahatnya. Dan di sana Dohyun pun berkata, Liga Murim bahkan tidak bisa mencari orang yang mencuri ginseng. Bagaimana kita bisa mempercayai mereka untuk mencari penjahatnya? Baiklah, kita sendiri yang bisa menangkap penjahatnya. Karena aku sudah melihat wajahnya, maka aku akan mencarinya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat seseorang yang memegang kepalanya. Ternyata itu adalah Kwon. Dan ia pun berkata, aku dengar kau diajarkan dengan baik. Lalu orang yang di sampingnya pun berkata, aku benar-benar malu dengan diriku. Ternyata orang yang di depan Kwon adalah orang yang menanyai Dohyun itu. Lalu terlihat seseorang yang memegang pundaknya dan berkata, kau adalah pria yang polos, bisakah kau ke sana lagi? Dan orang itu pun menjawab, baik.
baiklah. Lalu seseorang di sana pun berkata, kasus yang ku investigasi si pencuri ginseng, dan pencuri itu juga deskripsinya kan begitu. Juga pria bertopeng itu bukan perempuan tapi seorang lelaki. Dan di sana seseorang pun bertanya, lalu kenapa dia berbohong? Dan di sana ternyata Kwon yang berkata, dia Lalu anak buahnya dari depan pun berkata, aku pikir dia membantu dokternya dengan beberapa pekerjaan. Dan orang di sampingnya pun berkata, dia adalah orang yang menjual ginseng pada Yumi, tapi itu dicuri, jadi dia sekarang tinggal di klinik itu. Lalu Kwon di sana pun berkata, apa kau mengatakan mereka tinggal bersama? Dan orang di depannya pun menjawab, itu bukan seperti yang kau pikirkan, dia hanya tidak punya pilihan, anggap saja dia itu seorang penyewa. Lalu Kwon di sana pun bergumam, aku tidak punya hak untuk ikut campur, sambil ia menoleh di sana. Lalu anak buahnya pun berkata, hanya itu yang ku ketahui tentang dia. Dia berada di desa belakangan ini, tapi tidak ada yang tahu dia. Lalu di sana si Kwon pun berkata, tidak ada yang tahu. Itu cukup. Mari fokus untuk orang yang diculik, Shin Yumi, bawahan Blood Horse, Kwak Taegyu, dan Jo Eun-sik yang kabur. Kalau Jo Eun-sik benar-benar bagian Blood Horse, maka ada kemungkinan hubungan antara mereka berdua. Sambil terlihat mereka semua yang terkejut dengan kata-kata Kwon. Lalu Kwon pun membayangkan orang-orang itu sambil berkata, Jo So-baek adalah tangan kanan dari Blood Horse. Lalu dia berhubungan dengan pria bertopeng hitam itu, entah bagaimana caranya. Tapi tunggu, menurut tindakan Blood Horse, mereka menggunakan orang sekali pakai untuk menjadi tendangan samping mereka. Lalu anak buahnya pun berkata, itulah si pria bertopeng hitam itu. Lalu anak buahnya pun terkejut dan berkata, tidak mungkin, maka identitas asli dari Blood Horse adalah... Itu benar, aku sudah melewatkannya karena memikirkan tentang status yang lebih tinggi. Itu hanya trik dari pria bertopeng hitam. Seoksu. Dan di sana anak buahnya pun berkata, iya kak, aku akan mengguncang madu seperti seekor lalat. Lalu beberapa saat kemudian terlihat bos ketua Jong So-baek bersama anak buahnya yang tangannya patah kemarin. Dan di sana ia pun berkata, aku tiba-tiba merinding. Dan anak buahnya pun menjawab, aku juga bos. Lalu kita dibawa di tempat lainnya. Terlihat seseorang yang tangannya terluka dan bergumam, kekacauan besar. Aku tidak bisa menggunakan tangan kiriku untuk sekarang. Aku yakin mereka berharap besar dalam melihat skill Blood Horse Im Jeon-hyul, tapi aku bahkan tidak bisa menggunakannya beberapa kali. Dan aku tidak bisa percaya aku kehilangan beberapa memori setelah menggunakannya. Lalu di sana terlihat si botak yang berkata, bagaimana persiapannya? Lalu orang di depannya itu pun berkata, 5 pembunuh bisa membunuh seorang Gosu dalam serangan kejutan, tapi itu hanya berfungsi pada Gosu tingkat rendah. Dan di sana si botak pun berkata, aku membayar mereka 1000 koin satunya. Kalau berhasil, aku akan membayar 1000 koin lagi. Mereka harusnya cukup kuat untuk mengalahkannya. Lalu ia pun bergumam, aku menghabiskan banyak uang, tapi kalau mereka bisa membunuhnya, maka itu akan lebih mudah juga untukku. Itu lebih baik kalau aku menghemat lebih banyak uang. Lalu ia pun berdiri sambil berkata, pembunuhannya akan dipimpin olehku. Kalau kalian bisa membantu, maka kita akan memiliki kesempatan lebih tinggi untuk membunuh dia. Sambil ia melirik ke belakang orang-orang di belakangnya itu. Dan itu adalah si bos ketua Jogo Baik bersama anak buahnya. Dan si botak pun berkata, kali ini tunjukkan pada kami bahwa kau pantas menjadi tangan kanan Blood Horse. Sambil terlihat bos ketua di sana yang menangis dan berkata, bagaimana bisa aku di sini? Aku ingin kembali. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Yeom yang menaiki kereta dan ia pun berkata, opa, ayo lari. Dan di sana Do-hyun pun marah dan berkata, aku bukan opamu, turunlah. Sambil terlihat orang yang di depan Yumi berkata, terima kasih. Dan Yumi pun menjawab, tidak perlu, aku hanya melakukan tugasku.
Dan di sana orang itu pun memberi Yumi sesuatu dan berkata, aku dengar dari tetangga Taisik yang terkena racun diselamatkan olehmu, dan yang lain seperti yang ku dengar kau memang dokter yang baik. Lalu Yumi pun berkata, terima kasih, tapi ini tidak perlu. Dan di sana Dohyun pun berkata, kita mendapatkan uang, jadi ayo pergi makan di luar hari ini. Sambil terlihat Yeom di sana yang tersenyum dan Yumi yang merengut berkata, tidak. Lalu beberapa saat kemudian di siang harinya, dan di sana terlihat hutan, dan lalu terlihat juga kereta yang dinaiki Dohyun bersama Yumi dan Yeom. Di sana Yeom pun berkata, ini terlalu sempit, kereta ini tidak muat. Dan Yumi pun berkata, maka ayo makan dulu di luar lain kali saja. Sambil terlihat Dohyun yang berkata, aku akan meninggalkan kudanya di klinik dan kembali dengan cepat. Kalian tunggu di sini. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kuda itu yang sudah berada di dalam klinik, dan di sana terlihat si gundul yang mengawasi seseorang, dan ia pun berkata, ini terlalu lama untuknya untuk muncul. Tapi tiba-tiba Dohyun pun sudah berada di belakang mereka dan berkata, oh, jalan yang berbeda. Lalu di sana si gundul pun terkejut dan ia pun bergumam, iya, dia dari belakang. Sambil mereka semua pun menghindari itu, dan di sana si gundul pun bergumam lagi, apa dia tahu bahwa kami ingin membunuhnya? Sial. Sambil terlihat Dohyun yang berjalan dengan santai, dan ia pun berkata, hei, siapa kau? Dan di sana si gundul pun bergumam, dia tidak tahu, bahkan kalau kami kabur harusnya kami mundur. Kalau aku mengatakan padanya kalau kami dikejutkan oleh dia, maka lalu tiba-tiba anak buahnya dari belakang pun berkata, apa itu kau? Orang yang melakukan itu pada tanganku. Dan di sana si gundul pun ketakutan dan bergumam, kau ini idiot, malah menantangnya. Lalu terlihat Dohyun yang menunjuk ke orang itu sambil berkata, menghinaku saat kita baru bertemu, apa kau bahkan tahu siapa aku? Dan orang itu pun berkata, kau hanya berpura-pura menjadi orang yang tidak bersalah. Sambil si gundul memandanginya, sambil orang itu pun memperlihatkan tangannya yang terluka. Dan di sana Dohyun pun berkata, oh, tangan itu, jadi kau orang yang bodoh yang mencoba menusukku sebelumnya. Lalu orang itu pun berkata, apa yang kau katakan? By the way, itu adalah ninja kemarin yang akan menusuk kaki Dohyun ya, Mo. Lalu di sana Dohyun pun berkata, aku mengerti, kau sangat bagus dalam penyembuhan. Apa aku tak menggunakan kekuatan yang cukup kemarin dan bersambung, Mo.